Dan mereka yang tidak tahu itu menganggap bahwa PLTS yang saya rakit ini untuk menghemat PLN. Nah, itu salah besar ya Mas guys. Tujuan saya itu bukan di situ ya Mas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas guys. PLTS untuk investasi. Bagaimana pendapat saya? Bagi orang-orang tertentu ya, mungkin beranggapan PLTS bisa untuk investasi. Ya itu bebas Mas guys ya, terserah. Karena investasi itu modelnya apapun. Nah, saya sendiri ini punya pandangan tersendiri terhadap PLTS saya Mas guys. PLTS saya ini awalnya tujuannya bukan merakit PLTS Mas guys. Awalnya saya itu hanya untuk backup kios. Nah, terus saya pikir-pikir, lah ngapain juga ya ngecasnya pakai PLN gitu. Nah, akhirnya saya belilah panel surya. Makanya jadi sebuah sistem PLTS Mas guys. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun saya nggak merakit PLTS, itu saya tetap akan beli inverter dan baterai. Atau beli UPS. Nah, UPS sendiri itu terlalu cepet ya habisnya, makanya saya nggak beli UPS gitu Mas guys. Intinya seperti itu. Nah, kalau pandangan saya terhadap investasi daripada sistem PLTS yang saya punyai ini, saya nggak peduli masalah investasi atau tidak. Saya tidak peduli Mas guys. Bebas. Saya anggap ini, saya pengen dan punya uang, saya beli. Kalau saya pengen nggak punya uang, ya nggak beli. Jadi seperti itu Mas guys ya. Ini pandangan saya. Makanya dari dulu sampai sekarang saya masih pakai 400 WP. Karena tujuan saya tidak untuk menggantikan PLN Mas guys. Ya itu. Tapi untuk backup kios. Kalau di kios saya itu sampai terjadi pemadaman, saya itu 1 hari aja Mas guys bisa kehilangan omset Mas guys, 500.000 sampai dengan 1 juta Mas guys. 1 hari padam listrik gitu. Nah, kalau sebulan ada 2 kali pemadaman listrik misalnya gitu ya, maka kerugiannya berapa? Dikalikan setahun, maka kerugiannya berapa? Nah, ini yang banyak orang tidak tahu tentang saya Mas guys. Dan mereka yang tidak tahu itu menganggap bahwa PLTS yang saya rakit ini untuk menghemat PLN. Nah, itu salah besar ya Mas guys. Tujuan saya itu bukan di situ ya Mas guys. Tapi tujuan saya backup kios. Yang punya toko kayak supermarket, minimarket, ya paling nggak punya backup lah. Kalau nggak genset, kalau enggak ya PLTS, atau kalau enggak ya backup di sistem komputernya pakai UPS. Nah, jadi seperti itu ya Mas guys. Setiap orang itu sudut pandangnya terhadap PLTS itu beda-beda. Tidak bisa disamaratakan Mas guys, karena mempunyai maksud atau untuk arah yang lain. Bukan semata-mata akan dimanfaatkan untuk menghemat PLN Mas guys. Jadi seperti itu isi dari video ini. Pokoknya saya punya inverter, punya baterai, punya SCC, rusak benerin. Bosen jual. Baterai rusak ganti. Ya pokoknya gitu aja Mas guys. Yang penting tokonya lah Mas guys. Dan saya bisa ngonten. Dalam artian di sini kan saya sudah merintis YouTube ini untuk konten saya Mas guys. Dan saya ini menganggap PLTS ini menjadi sebuah hobi saya Mas guys. Ketika PLTS menjadi sebuah hobi saya, maka disitulah saya akan mengeksplor hobi saya dan akan saya share di channel YouTube. Seperti orang yang lagi hobi otomotif. Itu kalau kita bahas efektif dan nggak efektif, ya lebih nggak efektif yang otomotif Mas guys. Kalau dipikir-pikir ya, tapi kan hobi. Kalau hobi ya nggak salah, gitu, bebas Mas guys. Jadi yang namanya seseorang sudah menentukan pilihannya, ya cukup biarkan mereka berjalan dengan
keinginannya gitu Mas guys. Misalnya orang yang seneng mancing itu terlihat buang-buang waktu lah, tapi dari mancing itu bisa dijadikan konten YouTube, ternyata banyak juga yang mendapatkan hasil AdSense menjadi sebuah pekerjaan. Nah, itu tergantung bagaimana orang itu menyikapi sebuah hobinya. Hobi yang menghasilkan, atau hobi yang boros dana, atau hobi yang kira-kira ya monoton aja. Artinya ya kita kadang nggak bisa mengeksplor sampai jauh, terus hobi kita mungkin hanya dikenal di lingkungan kita, terus bisa menghasilkan cuan tapi gak seberapa. Nah, kalau misalnya hobinya dieksplor di YouTube, itu bisa menjadikan cuan per bulan yang sudah bisa mendapatkan nilai rata-rata. Oh, mungkin channel si A itu 1 jutaan per bulan, si B 2 jutaan per bulan, channel si C 5 jutaan per bulan, channel si S 10 juta per bulan. Nah, tergantung orang itu mau tujuannya seperti apa Mas guys. Jadi intinya saya merakit sistem PLTS ini itu untuk backup. Sekali lagi untuk backup. Nah, kalau nanti saya nambah panel surya, ya itu kan saya misalnya ada uang ya tak belikan. Kalau enggak ya udah Mas guys. Makanya saya bertahan di 400 WP ini 4 tahun Mas guys. Belum saya tambah-tambahi ya, karena memang belum perlu banget. Hobi saya batasin di sini gitu Mas guys. Kalau saya perlu banget gitu ya, maka baru saya tambahkan jadi 1000 WP, 2000 WP gitu. Dan lagian saya ini masih eman-eman sama uangnya Mas guys. Mending saya fokuskan di modal usaha terlebih dahulu Mas guys. Nah, jadi seperti itu. Jangan kok dianggap kok alah PLTS itu nanti nggak balik modal. Nah, itu tergantung sudut pandang masing-masing ya Mas guys. Kalau yang untuk hobi nggak peduli masalah balik modal atau enggak, yang buat backup nggak peduli masalah balik modal atau enggak. Nah, kalau yang buat eksperimen untuk balik modal ya bisa saja, mungkin dia akan memantau kira-kira nanti bisa balik modal atau enggak, atau pengen menguji durasi waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, misalnya kayak gitu Mas guys. Nah, semua itu kembali kepada personality masing-masing. Tidak bisa dipukul rata bahwa setiap pengguna PLTS beranggapan akan menghemat PLN Mas guys ya. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu aja. Yang penting disesuaikan untuk kebutuhan masing-masing Mas guys. PLTS tujuannya Mas guys untuk apa itu monggo silahkan, bebas. Merakit PLTS itu sama aja ya kita kayak ngeragati modifikasi mobil lah, mungkin kayak gitu Mas guys ya. Mungkin mobil drift kayak gitu, atau modifikasi rumah ya. Tapi kalau rumah sih kelihatan, iya sama PLTS juga kelihatan. Ya pokoknya kayak gitu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Mas guys.